Halo tim back lagi sama gue Irfan. Sekarang gue lagi bareng Safira Alifa. Halo. Halo. Anjir, halo. Kok halo sih? Fir, sekarang kita di sini mau ngapain nih, Fir? Membahas kehidupan masalah orang-orang. Masalah orang-orang. Soalnya kemarin udah sempat lo ini kan, buka question box. Iya, open discussion. Discussion. Gue mau nanya dulu nih, Fir. Lu kan ada banyak banget kan yang cerita tentang titik terendah di hidup dia. Rasa lu gimana, Fir? Melihat kayak gitu, bersyukur kah atau malah keikut stres? Gue merasa bersyukur dan gue mungkin terlalu mendalami. Kayak gue bersyukur banget kayak mereka bisa percaya cerita ke gue dari A sampai Z yang benar-benar masalah mereka terdalam. Tapi kayak gue juga jadi kayak terlalu mendalami masalah mereka gitu loh. Jadi karena buat gue mengerti dan gue mau ngasih kata-kata yang buat mereka biar feel better, itu kayak gue jadi kayak menempatkan posisi gue di situ. Jadi kayak gue sempet tadi malam agak juga sempet terharu dan overthinking juga gara-gara itu. Tapi ya itu bisa jadi pelajaran sih buat gue ke depannya pasti. Gue penasaran sih. Apa kita langsung bacain aja ceritanya? Boleh. Nanti kita akan kasih dari sudut pandang kita kali ya, maksudnya ini bukan yang benar sih, tapi dari sudut pandang kita aja. Semua orang kan pasti pernah ngerasain sih titik terendahnya. Oh, yang gue ingat aja, jadi tuh kemarin ada yang cerita ke gue kalau dia tuh udah lama pacaran sama ceweknya. Terus itu ceweknya kayak akhir-akhirnya kayak berubah gitu. Terus akhirnya kayak mereka putus, terus akhirnya dia kayak bener-bener galau banget. Terus? Kayak dia kayak bener-bener gak tau mau ngapain, jadi kayak dia ngerasa dunianya dia itu ada di ceweknya. Oh, oke. Jadi kayak dia semenjak ceweknya pergi kayak dia ngerasa kayak hampa aja gitu. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih ya sebenarnya makanya ya kalau dalam percintaan ya gampang. Sebenarnya kalau menurut gue ya di dalam percintaan tuh kayak kita nggak boleh kasih 100% benar-benar yang kayak hidup kita gitu, cinta kita semua buat lu nih gitu. Menurut gue kayak dibagi aja porsinya, kayak harus mencintai diri sendiri juga tuh, kayak mencintai orang ya 70% aja lah, 30%-nya mungkin buat mencintai diri sendiri, buat persiapan sakit hati kali ya, makanya nggak kayak gitu. Dan itu menurut gua tau gak kenapa? Karena efek PKM. Oh, karena sering sendiri karena kan? dia tidak bertemu gitu. Kan ada juga kan yang orang yang harus ketemu terus gitu. Nah menurut tuh gimana? Kalau lu jadi si cowoknya, apakah pantas menurut tuh kayak dia sedih gitu? Ya sedih pasti. Kalau menurut gue titik putus sama hubungan itu kayak putus tuh kayak lo tuh ngeputusin hubungan dari yang dunia lo udah kenalin ke lo gitu, ngerti gak sih? Kayak lo tuh buat ngilangin dunia yang orang itu kenalin ke lo tuh kayak susah. Dan menurut gue di situ tuh titik susahnya kayak dari teman-teman yang dia kenalin ke lo, dari tempat-tempat yang lo biasa kunjungin, kayak Kebiasaan terus itu kayak informasi tentang dia kayak terus mau lo kemanain gitu kalau habis putus, ya nggak sih? Kayak di situ kayak menurut gue susahnya. Tapi kayak kalau misalkan lo menghabiskan kayak merasa dunia lo nggak ada lagi karena dia pergi, kayaknya nggak worth it sih. Karena kalau gue percaya kalau misalkan orang itu pergi dari hidup lo ya berarti itu bukan buat lo gitu. Nah pasti kayak semua tuh ada alasannya ya. Iya. Kayak, kenapa dia meninggalkan lu ya mungkin biar lu ya maksudnya pasti ada sesuatu lah yang didapat. Mungkin lu lebih sadar lagi kalau lu kedepannya pacaran tuh nggak boleh sampai segitunya gitu kan. Kalau tapi gue maksudnya penasaran sih kalau lu sendiri Fir, jadi cewek gitu, lu tipe yang maksudnya harus ketemu gitu sama cowok lu atau ya udah gitu? Kalau gue tipe orang yang gak harus selalu ketemu sih, yang penting kayak ngabarin hari-hari lo kayak gimana. Cuma kalau misalkan emang ya kita kan punya kesibukan sendiri kan, nggak mungkin setiap hari masa 24/7 ketemu sama pacar lo, kayak nggak mungkin sih. Jadi kayak yang penting ngabarin kalau gue. Next. Nih, dia ngerasa orang-orang yang udah dianggap penting itu keluar dari hidup dia. Kayak jadi dia nggak punya teman cerita, nggak punya teman untuk diajak diskusi. Pokoknya orang-orang yang menurut dia tuh bisa sama dia tuh pergi dari dia. Terus kayak dia buat ngatasin itu dia ke organisasi yang ternyata toksik juga buat dia. Jadi kayak dia capek fisik, capek mental, dan dia nggak tahu harus ngapain, dan dia juga nggak tahu kenapa bisa sampai bertahan sampai saat ini. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue Kayak masalah yang itu. Kalau ya pasti di dunia ini orang yang bertemu sama lo itu ya temporary, kayak ya orang pasti berubah. Jadi ada yang sama lo, ada yang samanya ada yang gak selamanya gitu. Dan
kayak percaya aja kalau Tuhan tuh bakal ngasih orang-orang di kehidupan lo dengan apa ya, orang-orang kayak Tuhan bakal ngasih orang-orang di kehidupan lo di waktu yang tepat dan juga sesuai kebutuhan lo. Jadi kalau misalkan ada teman lo yang pergi, jangan terlalu sedih, kayak lo harus ganti cara pandang lo terhadap itu. Tapi ya itu emang gak gampang sih, kayak ya pasti sedih lah ditinggal sahabat lo yang udah lama kenal. Tapi ya itu percaya aja kalau misalkan semua itu ada ininya, Tuhan pasti kasih solusi terbaik iya. gitu ya. Kalau lu jadi dia, cara ngatasinnya gimana? Gue jadi dia ya pasti gue awal-awal gue nangis-nangis dulu. Kayak gue breakdown dulu. Tapi ya di situ gue sadar kayak gue harus ganti cara pandang gue terhadap itu, jadinya ya gue harus bisa bangkit lagi. Kalau gue jadi dia sih, gue ini sih, maksudnya pertama gue pasti mikir introspeksi. Kenapa orang-orang penting di hidup gue yang udah gue anggap penting itu bisa pergi dari hidup gue. Terus gue masuk organisasi yang organisasinya toksik dan menurut gue itu juga harus balik lagi ke diri sendiri sih. Iya. Kayak lu harus bertanya kenapa orang yang menurut lu penting bisa pergi dari hidup lu. Pasti ada yang salah dari lu, nggak mungkin. Nggak mungkin semua itu berjalan dengan baik-baik aja. Sama menurut gue kita nggak boleh sih berharap banyak sama manusia. Iya. Karena ujungnya akan kecewa bro. Ya lebih baik lo tuh kayak jangan jangan ngadein orang, ngadein diri lo sendiri, karena akhirnya pasti ya diri lo sendiri bisa bantuin lo gitu. Seenggaknya belajar lah, maksudnya belajar untuk menjadi nggak bergantung sama orang lah. Harapan lo ya diri lo sendiri gitu sih menurut gue ya. Sama jangan terlalu menganggap orang itu penting lah. Kalau lo menurut gue ya kayak jangan terlalu mudah menganggap orang penting, karena semakin kita menganggap dia penting, kita dengan secara tidak langsung kita kayak berkegantungan gitu sama dia. Jadi kalau harusnya mikirnya mindsetnya kayak kalau nggak ada lu ya udah gue juga tetap jalan kok. Iya. Ya pergi aja gitu. Bener-bener. Harus lebih mandiri. Next. Mungkin karena ini nggak sih Fir? Banyak yang cerita sama lu karena efek PPKM ini kayak nggak ngapa-ngapain. Jadi orang tuh kebanyakan mikir gitu. Lu juga gitu nggak sih di rumah? Kayak nggak ngapa-ngapain, pasti banyak masalah-masalah yang lu pikirin. Ya enggak sih, kalau menurut gue benefit dari PPKM ini kayak lu jadi bisa introspeksi diri dan kayak lo lebih mengenal diri lo sendiri yang selama ini lo nggak ngerti perasaan lo sebenarnya, karena mungkin lo harus acting kayak orang lain di lingkungan lo, kayak lo harus bahagia dan lain-lain, tapi sebenarnya lo tuh perasaan lo nggak kayak gitu. Jadi PPKM ini menurut gue benefitnya lo lebih mengenal perasaan lo sendiri, menurut gue gitu sih. Dan pasti banyak ya orang yang menjadi diri dia yang baru, yang lebih baik setelah PPKM gini ya. Atau jadi lebih buruk juga banyak sih. Iya. Apa lagi Pak? Oh terus ada lagi kayak mereka ngedown karena ngerasa sosial media itu toksik, kayak mereka lihat tuh kayak semua bahagia dan lain-lain, terus kayak mereka jadi bandingin diri mereka ke orang lain, kayak jadi kayak kenapa ya aku nggak bisa kayak gitu, kenapa ya orang-orang kok hidupnya bahagia banget dan lain-lain. Kalau menurut lo gimana? Menurut gue ya emang gue setuju hal itu. Gue setuju banget, sosial media tuh setoksik itu sebenarnya, kayak bikin kita jadi kayak anjir di umur, maksudnya pasti kayak di umur segini dia udah begini nih, atau makin mikir yang kayak kita putus asa gitu, kayak kan nggak semua orang dilahirin dari keluarga yang mampu ya. Maksudnya pasti ada yang mikir kayak aduh ini orang enak banget ya bisa gini, sedangkan hidup gua makan aja mikir, mau beli apa mikir, kok nih orang bisa ke luar negeri, bisa apa, pasti kayak gitu, membandingkan diri kita dengan orang lain, karena menurut gua itu sifat dasar manusia. Iya sih. Tapi mendingan ya menurut gua kayaknya lebih baik di hide aja orang-orang gitu. Kalau gue sih gue hide aja sama gue. Kayak apaan sih ini orang alay banget gitu. Ya nggak sih? Kayak padahal itu juga ya harus mikir sih, kayak itu juga duit dari bukan duit dia sendiri gitu loh. Lama-lama kayak ya walaupun kita misalkan nih kita beli barang 200.000, dia punya barang 2 juta. Tapi 2 juta dia itu dari duit orang tua, sedangkan duit bukan dia sendiri ya. Sebenarnya nggak salah, tapi 200.000 kita itu yang kayak kita kerja mati-matian gitu ya. Mungkin kita harus lebih bersyukur sih dengan hal itu. Lu gimana? Lu sempat merasa setoksik itu Instagram? Pasti sih, kayak gue merasa kayak Instagram gue kayak sosial media. Lagi sekarang banyak banget platform yang kayak ya bikin apa ya, platform buat tempat-tempat orang tuh pamer kebahagiaan mereka gitu loh. Dan menurut gue itu emang bener-bener toksik. Tapi balik lagi ke kita aja, karena ya kita nggak bisa ngatur orang lain, kita harus ganti cara pandang kita sendiri. Dan menurut gue sosial media nggak setoksik itu tergantung dari cara pandang mereka. Kayak misalnya banyak kok sosial media yang ngasih lo advice dan lain-lain, atau kayak ngasih pengalaman mereka, jadi lo ngerasa lo tuh nggak sendiri kayak gitu. Dan iya sih menurut gue kayak ya ganti cara pandang lo dan
lebih apa ya, lebih menghargai diri lo sendiri. Kayak ya harus kayak selalu ngomong ke diri lo sendiri kayak lo tuh bisa bertahan sampai saat ini tuh kayak ya itu karena kekuatan dari kita sendiri. Jadi harus lebih komplimen diri sendiri. Sebenarnya wajar sih ya, sosial media kan emang tempat pamer kan. Ya nggak sih? Ya Iya, wajar kan, aja. kan kayak lo nggak tahu dia pamer, mungkin dia buat ini Kesenangan loh, dia, ya. buat kesenangan dia. Itu sebenarnya nggak 100% Nggak salah salah sih. sih, iya. Kayak bisa aja ada orang-orang yang ngatasin problem dia, ngatasin kesedihan dia buat pamer apa dengan cara kayak gitu. Itu kan kita nggak tahu. Jadi ya itu balik lagi ke diri lo sendiri, cara mandangnya itu kayak gimana. Next.